memahami makna penderitaan. Bersama saya Paulus Wiratno di dalam program Making Life Better. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali saya menyampaikan kebenaran firman dan diberi kesempatan untuk memberkati semua pendengar dan juga pemirsa televisi, hati saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ini semua karena anugerahnya yang luar biasa. Dan betapa luar biasanya hidup ini ketika kita dipercayakan sebuah pelayanan untuk memberkati bangsa-bangsa. Amin, saudaraku. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada saudara-saudara yang telah mendukung pelayanan Making Life Better, baik dukungan dalam doa maupun dukungan dalam dana. Saya bersyukur secara pribadi untuk rekan-rekan yang telah mensupport pelayanan ini sehingga bisa disiarkan di banyak radio, bahkan disiarkan di televisi. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara-saudara dalam beberapa seri ke depan belajar memaknai penderitaan. Alasannya sederhana. Setiap manusia yang hidup di atas bumi dan masih makan nasi, masih akan berhadapan dengan penderitaan. Setiap umat manusia, tidak pandang agama, tidak pandang bahasa, ras, dan suku bangsa, kita semua akan berhadapan dengan penderitaan. Amin. Mungkin sementara saya berbicara ini, saudara sendiri sedang menghadapi penderitaan. Mungkin sementara saudara mendengarkan siaran ini, saudara lagi ngelus dodo, ya Allah Gusti, penderitaanku gitu tidak habis-habis. Dari dulu sekarang terus saja ada penderitaan. Saudara mulai mempertanyakan, Tuhan, kalau Engkau maha baik, kalau Engkau maha bijaksana, kalau Engkau maha mengasihi dan menyayangi, mengapa saya diizinkan mengalami semuanya ini? Saudaraku, pertanyaan itu sangat wajar dan sangat manusiawi. Karena kita semua, saat kita diizinkan menderita, kita akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Untuk itu, supaya kita memiliki kekuatan dan bisa melalui penderitaan, bahkan keluar dalam kemuliaan, cara yang terbaik yang bisa kita lakukan ialah belajar memahami dan memaknai penderitaan. Amin. Karena setiap penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup ini bukan tanpa maksud. Ingat baik-baik. Ayat yang pernah kita dengar, yang pernah diucapkan oleh Rasul Paulus dan ditulis di dalam suratnya yang mengatakan, Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, kalau Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, itu berarti tidak ada peristiwa dalam hidup ini yang lepas dari kontrolnya Tuhan. Tidak ada. Hal yang kecil, hal yang besar, yang dialami oleh nenek moyang maupun anak cucu kita nanti, semua yang pernah terjadi dalam diri manusia, tidak ada yang lepas dari kontrolnya Tuhan. Saya yakin saudara pasti bertanya, Pak Pendeta, kalau memang Allah itu maha setia dan Dia berjanji untuk memberikan kemenangan, kenapa kita diizinkan menghadapi penderitaan? Nah, jawabannya ada di dalam kisah yang pernah dialami oleh umat Israel. Saudaraku, menurut rencana semula, perjalanan ke tanah perjanjian itu hanya memakan waktu 3 hari. Namun sayang, karena sikap keras kepala dan suka bersungut-sungut, perjalanan itu harus ditempuh selama 40 tahun. Tidak tanggung-tanggung. 40 tahun padang gurun. Coba saudara bayangkan. Berjalan di padang gurun, menjadi umat nomaden yang pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, hidup dengan apa adanya, mendirikan tenda, kemudian mencabut tenda, pindah ke tempat lain. Oh, saudaraku, ini hidup yang sangat-sangat memprihatinkan.
Gurun yang panas dan berdebu itu memang sangat melelahkan. Belum lagi harus bertemu dengan rasa haus dan lapar di tengah jalan. Umat Israel tidak jarang harus bertemu dengan bahaya binatang buas, bahaya dan ancaman penduduk lokal, dan bahaya dari musuh yang menyerang. Saudaraku, saya bisa memahami kalau ada orang-orang Israel yang bersungut-sungut di dalam perjalanan itu. Ada yang mengatakan, kalau begini caranya lebih baik kami tinggal di Mesir saja. Lebih enak, bisa makan daging, susu, madu, semua tersedia. Hidup lebih nyaman walaupun menjadi seorang budak daripada berjalan di padang gurun seperti ini. Apa enaknya? Saudaraku, itulah umat Israel yang mudah bersungut-sungut. Dan persungutan itu yang telah membuat mereka akhirnya harus menjalani perjalanan yang lama dan menderita. Saat kita diizinkan menghadapi penderitaan, kita harus memiliki sebuah keyakinan bahwa di balik semua penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, itu ada pelajaran. Makanya, pertanyaan yang harus kita ajukan waktu kita menderita adalah, pelajaran apa yang dapat saya dapatkan atau saya pahami dari penderitaan ini? Bukan malah mengajukan, mengapa saya menderita? Kenapa saya yang diizinkan menghadapi semuanya ini? Saudaraku, pertanyaan itu tidak bijaksana. Pertanyaan yang lebih bijaksana adalah, Tuhan, apa hikmat di balik semua penderitaan yang saya alami saat ini? Kalau saudara bisa mengajukan pertanyaan seperti itu, maka Tuhan akan membawa saudara, memberikan pencerahan sehingga pencobaan saudara bisa mendapatkan makna. Itulah yang ditulis oleh Musa kepada umat Israel. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Oh, saudaraku, kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh Musa seharusnya menyadarkan umat Israel mengapa diizinkan menghadapi pengalaman padang gurun selama 40 tahun, supaya mereka belajar rendah hati. Itu yang pertama. Ketika kita diizinkan Tuhan mengalami masa sulit, Tuhan ingin kita menyadari bahwa manusia adalah manusia dan Tuhan adalah Tuhan. Kesulitan akan menempatkan manusia pada proporsi yang sebenarnya, bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, saat kita diizinkan menghadapi penderitaan, kita harus menyadari bahwa di balik semua penderitaan itu ada sebuah hikmat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tuhan ingin kita mengandalkannya. Saudaraku, sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya seorang hamba Tuhan, yang namanya manusia itu masih terbatas. Ketika kita mulai menjadi sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepandaian, mengandalkan kekayaan, mengandalkan pangkat, mengandalkan kedudukan, dan kita menomorduakan Tuhan, kita akan bermasalah. Karena Tuhan tidak mau dinomorduakan. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, kesulitan itu datang untuk mengajari kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Saya sering mengatakan di dalam hidup ini, kita akan diizinkan oleh Tuhan masuk dalam 3 terminal kehidupan. Terminal pertama adalah terminal saya bisa. Pak, saya bisa, Pak. Saya masih muda, uang saya masih banyak,
Saya tidak perlu doa, tidak perlulah saya datang ke kebaktian atau ke gereja. Saya tidak berdoa aja bisa makan kok, Pak. Tunggu sebentar, saudaraku. Anda akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam terminal yang kedua, yaitu terminal saya tidak bisa. Di terminal ini isinya adalah air mata. Ternyata uang saudara tidak bisa menyelesaikan masalah pernikahan saudara. Ternyata pangkat saudara tidak bisa menyembuhkan penyakit saudara. Ternyata koneksi, hubungan, kedudukan saudara tidak bisa membereskan masalah anak-anak saudara atau masalah masa depan anak-anak Anda. Disitulah saudara akan masuk pada terminal yang ketiga, yang saya sebut dengan terminal hanya Tuhan yang bisa. Oh saudaraku, ketika kita sampai pada terminal hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang sanggup, disinilah kita berserah, disinilah kita menyerahkan semua persoalan dan kita belajar mengandalkan Tuhan. Dan alangkah bahagianya Allah Bapa kita ketika melihat anak-anaknya mengandalkan Dia seperti seorang anak yang mengandalkan orang tuanya. Itulah sebabnya Yeremia mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Penderitaan yang Tuhan izinkan melalui kehidupan saudara, kesengsaraan, kesulitan, masalah, pergumulan, semua yang lewat dalam hidup saudara, itu bukan tanpa maksud. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya saudara akhirnya akan mengalami pengalaman pribadi di mana kita menjadi orang yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dalam segala bidang, dalam segala perkara, di pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam bidang usaha, dalam masalah rumah tangga, soal kuliah, mencari pekerjaan, semua kita mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi orang yang berbahagia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akarnya merambat ke tepi batang air, daunnya tetap hijau, tidak pernah layu, berbuah pada waktunya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oleh karena itu saudaraku, ketika engkau sedang diizinkan menderita saat ini, tolong pandanglah penderitaan dengan kacamata ilahi, dengan perspektif kebenaran firman, yaitu bahwa Tuhan sedang mengizinkan saudara, dan Tuhan tidak akan pernah melepaskan saudara sendirian. Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan tidak akan pernah mengizinkan Anda menghadapi pergumulan yang melebihi kekuatan Anda. Amin, saudaraku. Kalau kita memiliki pemahaman yang sama, Tuhan akan menolong saudara. Saudara mungkin mengatakan, doakan saya Pak Paulus, saya sedang menanggung begitu banyak penderitaan dan kapan saya keluar, saya tidak tahu. Tapi berikan saya bantuan doa supaya saya kuat melaluinya. Saya akan berdoa buat saudara. Tumpang tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu. Aku berdoa buat saudara-saudaraku yang menghadapi pergumulan, penderitaan, kesengsaraan, pencobaan, pergumulan batin yang begitu berat. Hari ini dengan kuasa darah-Mu Engkau memberikan kekuatan iman dan menghidupkan pengharapan mereka, sehingga mereka tetap berharap kepadamu dan setia menjalani penderitaan keluar dengan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudaraku. Saudara diberkati, jangan lupa kirimkan email dan kesaksian saudara di pauluswiratno@yahoo.com. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa di Making Life Better berikutnya. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.